Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengolahan data tugas statistika terapan. Langsung saja di sini kami melakukan penelitian olah data dengan judul pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas harian. Kami menyebarkan sebanyak 3X dan 1Y yang menghasilkan perumusan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis dari X1 yaitu terdapat pengaruh signifikan antara intensitas penggunaan media sosial terhadap produktivitas harian. Lalu X2-nya, terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan media sosial saat bekerja atau belajar terhadap produktivitas harian. X3, terdapat pengaruh signifikan antara pencarian informasi melalui media sosial terhadap produktivitas harian. Dan Y-nya, yaitu terdapat pengaruh simultan antara intensitas penggunaan media sosial, penggunaan media sosial saat bekerja atau belajar, dan pencarian informasi melalui media sosial terhadap produktivitas harian. Kami mengumpulkan data ini dengan menyebarkan kuesioner kepada 105 responden. Ini adalah link kuesionernya seperti ini. Kami menggunakan 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, saya menggunakan media sosial selama lebih dari 2 jam setiap hari sebagai X1. Saya sering menggunakan media sosial saat seharusnya saya fokus bekerja atau belajar sebagai X2. Media sosial membantu saya menemukan informasi yang mendukung pekerjaan atau belajar saya sebagai X3. Dan terakhir, penggunaan media sosial meningkatkan produktivitas harian saya sebagai Y-nya, variabel Y. Selanjutnya, di sini ada spreadsheet-nya, hasil dari jawaban dari 105 responden itu yang sudah kami olah dan kami masukkan ke Excel. Itu kayak gini. Di sini ada X1, X2, X3, Y dan totalnya. Selanjutnya, dari hitungan jawaban dari beberapa responden tersebut, saya menggunakan dari variabel X1 dengan pertanyaan saya menggunakan media sosial selama lebih dari 2 jam setiap hari. Di sini kami menggunakan 5 value atau jawaban. Yang pertama itu ada sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Ini adalah jumlah pilih yang memilih banyaknya sangat tidak setuju atau netral, setuju, dan sangat setuju. Cara mencarinya di Excel yaitu dengan menggunakan rumus count if. Sebanyak 3 responden yang memilih sangat tidak setuju, 9 tidak setuju, 28 netral, 33 setuju, dan 32 sangat setuju. Pada variabel X2, saya sering menggunakan media sosial saat seharusnya saya fokus bekerja atau belajar. Responden yang memilih sangat tidak setuju itu sebanyak 11, tidak setuju 26, netral 39, setuju 20, dan sangat setuju itu 9. Pada variabel X3, media sosial membantu saya menemukan informasi yang mendukung pekerjaan atau belajar saya. Sebanyak 10 responden yang memilih sangat tidak setuju, 25 tidak setuju, 36 netral, 22 setuju, dan 12 sangat setuju. Terakhir, pada variabel Y, penggunaan media sosial meningkatkan produktivitas harian saya. 5 memilih sangat tidak setuju, 13 tidak setuju, 39 netral, 27 setuju, dan terakhir 21 sangat setuju. Ini adalah tabel dari pilihan 105 responden pada pertanyaan yang kami sebarkan. Langsung saja, di sini setelah melakukan pengolahan data, kami menemukan jawaban uji T dan uji F-nya pada variabel ini. Uji T, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan
lebih besar daripada 0,05 atau T hitungnya kurang dari tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan rumus T tabel yaitu T A dibagi 2 dengan N K dikurang 1 sama dengan A itu adalah ini 0,05 dibagi dengan 2 yaitu 0,025 dibagi dengan N itu adalah banyaknya responden yaitu 105 responden dan K yaitu banyaknya variabel X dikurang 1. Nah, di sini cara menemukannya yaitu dengan melihat dari tabel T. Di sini ini 0,025 dan ini 101. Tabel T sini ini 0,025 dan jumlah ininya itu 101. Di sini jawabannya itu ada 1,983. Lalu uji F-nya itu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y, T. Jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 atau F hitungnya itu kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Rumusnya yaitu F tabel sama dengan F terus K itu variabel, N tadi banyaknya responden dikurang variabel tadi. Jadi K variabel X nya tadi ada 3 dibagi sama 105 dikurang 3 itu 102. Selanjutnya untuk mencari jawaban ini ada di F tabel. Kita buka F tabel. Tabelnya di sini itu 3 dan ininya itu 102. Ini ada 2,693 ya seharusnya. Selanjutnya kita masuk ke pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji. Nah, untuk mencari koefisien ini tuh kita masuk ke SPSS. Ini. Untuk memunculkan ini pada SPSS kita perlu membuka buka ini, lalu klik analis pada tabel di atas. Sebelumnya saya mau menjelaskan ini. Di sini ada namanya ada X1, X2, X3 dan Y serta totalnya. Nah, di sini X1 itu labelnya itu waktu, X2 distract, X3 peran dan Y-nya itu produktivitas. Dengan value-nya ini adalah pilihan dari untuk jawaban tadi. Jangan lupa diisi, yaitu yang 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, dan 5 itu sangat setuju. Seperti ini. Lalu untuk memunculkan yang tadi, tabel-tabel tadi itu kita buka analis, klik regression, klik linear. Nah, pada ini untuk yang tadi saya udah tarik untuk dependennya itu produktivitas dan independennya itu waktu. Nah, munculnya itu kayak gini. Balik ke yang tadi. Dependent variable Y1 itu A. Pengujian hipotesis pertama H1 diketahui signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,04. Signifikan yang ini. X1-nya kurang dari 0,05 dan nilai T hitung itu 2947 nih T-nya lebih besar dari T tabel dari 1983. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak
dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan positif variabel waktu X1 terhadap pengaruh Y. Pengaruh hipotesis kedua, H2, itu diketahui signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,28 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung kurang min 2223 kurang T tabel 1983, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan negatif variabel distraksi X2 terhadap pengaruh Y. Selanjutnya ini ada ANOVA, tabel ANOVA. Pengujian hipotesis ketiga, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X3 sebagai peran terhadap Y1 produktivitas harian terhadap sosial media adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 3840 lebih besar dari F tabel 2,693, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara peran X3 terhadap produktivitas harian penggunaan media sosial sebagai Y1. Dan terakhir ada model sumerinya, yaitu berdasarkan output di atas diketahui nilai R² sebesar 0,102 yang ini. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan variabel Y adalah 10,2%. Ini dari 0,102 dikali 100%. Koefisien determinasi R2, yaitu berdasarkan output di atas, R2-nya ini kan tadi 0,102. Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,102. Hal ini mengandung arti bahwa 10,2% variasi dari variabel dependen Y1 produktivitas harian terhadap media sosial dapat dijelaskan oleh variabel independen waktu, yaitu pada variabel X1, distraksi X2 dan peran X3 secara simultan, sedangkan sisanya sebesar 89,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Dan untuk merumuskan persamaan regresi linear bergandanya dengan menjumlahkan keseluruhan, diambil dari sini. Di sini dengan konstan ini sebagai variabel Y, ini X1, X2 dan X3. Y-nya langsung saja. Jadi persamaan regresi linear bergandanya yaitu 2412 ditambah 0,302 ditambah minus 0,482 ditambah 0,427 dengan Y sebagai Y tadi variabel pengaruh, X1 itu waktu, X2 distraksi, dan X3 peran. Baik, sekian. Saya akan menunjukkan dari hasil dari ini tadi. Variabel-variabelnya. Apa ini namanya? Kolom. Tabel. Ini regression, variabel integrate atau remove, model sumerinya ini ANOVA, dan ini yang terakhir ada koefisien tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.